Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Nobas Meneh. Oke, topik kali ini nyambung sekalian. Tadi bikin konten yang lain ya, jadi kita sekalian dobos di sini. Oke, teman-teman, kali ini aku mau ngobrolin masalah darurat polusi Jakarta. Oke, topik yang lagi hot sekarang ya. Jadi seperti mungkin ya teman-teman yang tinggal di Jakarta area gitu ya, nggak cuman melihat ya bagaimana kita susah banget melihat langit biru di Jakarta saat ini gitu ya, dan apalagi di horizon gitu ya, di pinggir tuh udah terlihat tuh hampir tidak ada cahaya biru yang ada di langit gitu. Itu udah mengindikasikan sangat kuat kalau polusinya itu sangat pekat gitu ya, udaranya sangat penuh dengan asap-asap yang kotor menutupi cahaya. Nah, di samping itu, mungkin juga teman-teman mengalami sendiri, kok belakangan ini banyak banget orang-orang tuh yang sakit batuk pilek gitu ya, batuk pilek. Dan itu ternyata kalau kita sharing gitu ya, nanya ke teman-teman yang lain tuh banyak yang ngalamin kayak gitu. Itu bisa jadi juga kontribusi gara-gara udara yang ada di sekitar kita ini, di area Jakarta ini sudah tidak terlalu bagus. Dan indikator paling gampangnya nih ya, ini juga kenapa si air purifier gitu sekarang jadi most hot item gitu kalau kita lihat di online shop untuk teman-teman Jakarta area tuh, karena air purifier itu ya itu juga deteksi yang paling gampang. Jadi biasanya dia itu ada semacam air detektor gitu, jadi kalau misalkan udaranya bagus dia akan warnanya hijau atau biru gitu biasanya ya. Ada juga kalau misalkan udaranya langsung jelek, memang jelek, itu akan langsung merah gitu. Jadi dan itu banyak tuh teman-teman yang membuktikan itu gitu ya. Kok air purifiernya tuh itulah bekerja keras ya, nyalanya merah terus. Terus banyak juga yang terbantu dengan AC yang plasma cluster gitu ya, itu kan ada filternya yang antibakterial jadi udaranya lebih bersih gitu. Nah itu cara-cara defense-nya lah. Nah yang bikin penasaran nih ya, kira-kira menurut teman-teman kok apa sih membuat polusi Jakarta kok ujuk-ujuk gitu tiba-tiba tuh jadi separah ini gitu dalam beberapa minggu bulan terakhir gitu ya, jadi separah ini gitu. Nah ini kalau kita lihat ya, kalau kalian ngikutin berita-berita di online ya, ini kayaknya tergantung giringan gorengannya mau kemana gitu ya. Ada beberapa banyak teori yang kita dengar gitu, misalkan terlalu banyak kendaraan di jalan gitu, yang itu asapnya kan memang luar biasa gitu ya. Terus terlalu banyak industri yang asap industrinya juga luar biasa, bisa jadi industri itu berbahan bakar dari diesel atau bahan bakar batu bara gitu, yang itu polutan yang sangat besar. Terus ada juga yang berteori, oh ini gara-gara PLTU sekitar Jakarta yang masih berbahan bakar batu bara, itu menyumbang kontributor yang besar nih untuk polusi gitu ya. Terus juga ada yang berteori, oh ini gara-gara kombinasi si stream, ada angin ya, El Nino dan La Nina. El Nino itu adalah stream yang arus angin cenderung panas, dan itu yang cenderung menyerang daerah-daerah tropis seperti Indonesia. Nah, gitu ya. Itu juga ada pengembangan teori seperti itu gitu. Kalau sebenarnya kalau La Nina kan dia harus udara dingin yang bisa menyerang di bagian Amerika Utara. Itu nggak terlalu ngaruh. Nah, misalkan ya dari empat suspek yang kita dengar ini, kira-kira mana sih yang paling masuk akal gitu ya? Kalau kita lihat kendaraan di jalan itu memang luar biasa sih ya. Kalau apalagi kalau kita jalan pagi-pagi di Jakarta tuh, kalau nggak pakai masker tuh ya rasanya tuh, udah nggak enak lah pokoknya udara itu. Apalagi naik motor gitu ya. Terus apalagi kalau di jalan udah ketemunya motor-motor atau kendaraan yang mungkin sebenarnya udah tua ya. Jadi kalau diuji emisi mungkin dia udah nggak lolos gitu. Kayak misalkan kalau motor tuh motor-motor 2 tak, atau kalau misalkan kendaraan yang diesel, yang truk gitu ya, dimana asapnya udah langsung hitam. Nah itu
itu masuk akal ya kalau menurutku ya, sebagai salah satu kontributor kenapa udara di Jakarta itu jelek. Tapi kenapa baru sekarang gitu? Apakah jumlah orangnya, jumlah kendaraannya makin masif dibanding dengan bulan atau tahun-tahun sebelumnya? Ya itu bisa jadi akumulasi ya, akumulasi dari yang sudah-sudah. Nah kalau memang masalahnya itu, gimana cara kita nge-solve-nya gitu? Itu lumayan susah sih, lumayan PR ya. Makanya kalau kita lihat presiden sekarang lebih menganjurkan ya coba diatur lagi sebagian untuk WFH gitu ya, tidak ada mobilitas, tidak pakai kendaraan, sebagian waktunya di rumah, jadi berkuranglah jumlah kendaraan yang mengeluarkan polusi di jalan. Itu salah satu solusi gitu ya. Tapi kalau solusi long termnya, kemarin kan ada juga yang menyuarakan, oh dipaksa aja orang-orang maksa naik mass transportation gitu, misalkan kayak bus Transjakarta gitu ya, atau MRT gitu ya. Nah itu sebenarnya apa ya, susah gitu ya. Apalagi kalau kita compare sekilas, kendaraan-kendaraan itu nggak bisa hemat kalau kita hitungannya pengguna motor gitu. Kalau pengguna mobil iya itu bisa lebih hemat, kita bisa saving time, saving power, saving tenaga gitu ya, dengan biaya yang mungkin costnya lebih rendah. Tapi kalau pakai motor itu, dimana banyak sekali pengguna motor di Jakarta gitu, itu nggak akan bisa menggantikan, karena motor itu paling praktis, paling simpel dan murah gitu ya. Operation cost-nya tuh murah gitu. Jadi kalau misalnya kita sehari naik MRT gitu ya, kita ke MRT naik apa, misalkan naik Gojek atau naik motor juga gitu ya, biaya parkirnya ada taruhlah 10.000, 20.000 bolak-balik 20.000, naik MRT 10.000. Nah kalau kita bandingin uang 30.000 ini kalau buat beli bensin motor, mungkin udah hampir 1 minggu itu kosnya. Nah gitu, jadi kalau memang itu isinya kendaraan, kalau kita disuruh naik mass transportation, mungkin akan bekerja untuk pengguna mobil. Kalau pengguna motor kayaknya akan masih susah beralih. Nah, terus kita cek lagi apa lagi tadi, faktor yang lain. Industri yang masif gitu ya, mengeluarkan polusi yang lebih besar. Apa iya nih sekarang ini banyak pabrik-pabrik baru atau mungkin pabrik lama yang menggenjot produksinya sehingga produksi asap buangannya lebih banyak. Nah, itu harus kita selidiki lagi sih ya masalah itu ya. Tapi bisa jadi berkontribusi juga. Terus faktor ketiga yang tadi bilang ada PLTU tenaga batubara yang mengirim anginnya ke arah Jakarta. Nah itu kalau dilihat agak-agak ngadi-ngadi itu ya. Kalau kita lihat aja di map gitu ya, PLTU terdekat itu lumayan jauh dari Jakarta area gitu. Dan PLTU itu biasanya corongnya kan udah ke atas ya. Ya meskipun buangannya itu mungkin gas berat yang akan turun lagi, tapi tertiup angin sampai ke Jakarta kayaknya tiba-tiba gitu, less likely sih ya kalau menurutku ya gitu. Terus apalagi teman-teman ya, jadi gitu ya, mungkin tuh emang asap ini tuh kombinasi dari banyak hal, mulai dari kendaraan, industri, terus juga bisa jadi karena musimnya ini ya, harusnya ini udah mulai musim kemaraunya udah berakhir ya, tapi mungkin biasanya musim kemarau lebih panjang, jadi tidak ada kondensasi gitu ya yang membuat hujan. Biasanya kalau hujan tuh dia bisa meluruhkan tuh deposit polutan yang ada di awan gitu ya, bisa turun jadi hujan. Tapi ini hujan kan susah, makanya itu juga salah satu solusi untuk merekayasa hujan tuh seperti apa biar turun hujan. Mungkin kalau turun hujan bisa lebih oke lagi gitu ya. Jadi itulah teman-teman, coba dipikir-pikir kalau kita mendapatkan informasi ya, apalagi sekarang di musim politik kayak gini, wah gorengannya bisa kemana-mana. Coba dipikir mana yang masuk akal, mana yang enggak gitu. Jadi kalau menurutku sih ya itu tadi lah ya, bisa merasakan sendiri. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di konten yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan. See you, bye bye.